Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul di kalangan generasi muda. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kelompok saya. Yang pertama saya Anissa Zuro dengan NIM 120. Saya Muhammad Fadlisan dengan NIM 001. Saya Republik Kuning Bukano. Saya Sasa Gada Fitri NIM 111. Saya Alicia Dewi Ramaputri dengan NIM 139. Saya Diana Pitasari dengan NIM 122. Dan rekan kami yang online Siti Azwaha dengan NIM 137. Baik, untuk pendahuluannya, bahasa itu alat komunikasi utama sekaligus identitas bangsa yang mencerminkan nilai, budaya, dan karakter di masyarakat. Di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Namun, perkembangan di teknologi dan era digital memunculkan bahasa gaul yang banyak digunakan di generasi muda melalui media sosial. Nah, fenomena itu menunjukkan dinamika dan kreativitas berbahasa, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika bahasa Indonesia dan bahasa gaul penting untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah globalisasi dan digitalisasi. Yang digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Menurut Cair dan Agustin, tahun 2010, bahasa gaul merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk membedakan dirinya dari kelompok lainnya. Perkembangan bahasa gaul di Indonesia berlangsung dalam beberapa tahap yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, media, dan teknologi komunikasi. Yang pertama, bahasa program era 1970 sampai 1980. Awal perkembangan bahasa gaul ditandai dengan munculnya bahasa program pada tahun 1970-an. Bahasa Indonesia oleh kalangan preman dan di Jakarta sebagai generasi anak usahawan mereka tidak dipahami oleh orang luar. Yang kedua, pengaruh media massa era 1990 sampai 2000. Setelah era bahasa program, pengaruh media massa semakin memperluas penyebaran bahasa gaul. Televisi, majalah remaja, dan musik menjadi sarana untuk penyebarannya. Yang ketiga, pengaruh internet dan SMS era 2000 sampai 2010. Memasuki awal abad ke-21, perkembangan teknologi komunikasi melahirkan bentuk bahasa gaul baru. Keterbatasan karakter dalam pesan singkat serta kecepatan komunikasi melalui internet memunculkan gaya bahasa singkat dan simbolik. Yang keempat, sosial sekarang kehadiran media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok menjadikan penyebaran bahasa gaul semakin cepat dan pasti. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia dan bahasa gaul, bahasa Indonesia memiliki kedudukan resmi dan baku yang digunakan dalam pendidikan, pemerintah, serta kegiatan kenegaraan, sedangkan bahasa gaul digunakan dalam situasi tidak resmi dan pergaulan sehari-hari. Oleh karena bahasa Indonesia menjadi identitas dan jati diri bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia.
Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai alat komunikasi resmi dalam pendidikan, pemerintah, dan media sosial. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi di sekolah, pemerintah, dan media massa. Penggunaan bahasa Indonesia yang bergabung membuat pesan lebih jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting dalam situasi formal. Yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan sesuai kaidah bahasa baku. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga peserta didik memahami materi dengan baik dan terbiasa menggunakan bahasa yang sesuai kaidah. Yang ketiga adalah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku, jurnal, dan karya ilmiah. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa digunakan untuk menyusun buku pelajaran, jurnal, dan karya ilmiah agar ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dan diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah sebagai pembentuk karakter dan sikap bahasa yang baik antara santun dan bertanggung jawab. Bahasa Indonesia berfungsi membentuk karakter dan sikap berbahasa yang baik dan santun. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, kita belajar berkomunikasi secara tertib dan menghargai lawan bicara. Hal ini penting terutama dalam situasi formal seperti di sekolah dan masyarakat. Berbeda dengan bahasa gaul yang bersifat bebas. Bahasa Indonesia mengajarkan tanggung jawab dalam berbahasa. Yang terakhir adalah sebagai menjaga keteraturan komunikasi formal. Berbeda dengan bahasa gaul yang bersifat tidak baku dan terbatas pada pergaulan sehari-hari. Jadi bahasa Indonesia menjaga keterlibatan dan berkomunikasi dalam konteks resmi. Berbeda dengan bahasa gaul yang bersifat bebas dan ada contoh untuk pergaulan sehari-hari. Selanjutnya ada dampak negatif dan positif penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya yaitu bahasa gaul dapat mempererat hubungan sosial karena menciptakan rasa keakraban, solidaritas, dan identitas kelompok. Selain itu, bahasa gaul menunjukkan kreativitas berbahasa serta kemampuan penutur dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan media sekitar. Selanjutnya ada dampak negatif, yakni bahasa gaul dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal seperti pendidikan dan penulisan nama publik. Selain itu, kebiasaan penggunaan bahasa gaul berpotensi menimbulkan kekerasan bahasa baku serta menyebabkan kesalahpahaman antar generasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam penggunaannya sesuai konteks. Kemudian peran dan pendidikan dan media. Untuk yang peran pendidikan itu pendidikan berperan strategis dalam membentuk penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Kemudian sekolah menjadi ruang utama pembelajaran bahasa yang baik dan benar. Kemudian untuk menanamkan kaidah bahasa, fungsi bahasa ilmiah serta sikap baku bahasa nasional. Kemudian siswa dibimbing memahami perbedaan penggunaan bahasa formal dan normal sesuai konteks. Kemudian yang media massa dan media sosial sangat mempengaruhi perkembangan bahasa gaul yang kreatif dan dinamis. Media menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penggunaan bahasa. Selain penyebaran bahasa gaul, media dapat berfungsi sebagai sarana edukasi dan keberbahasaan. Kemudian sinergi pendidikan dan media mendorong generasi muda berbahasa aktif tanpa mengabaikan nilai bahasa Indonesia. Kemudian hubungan pendidikan dan media. Pendidikan memberikan dasar dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian media menjadi ruang praktik nyata penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak saling melengkapi dalam membentuk sikap berbahasa generasi muda. Kemudian sinergi pendidikan dan media mendorong menggunakan bahasa yang aktif tanpa mengabaikan nilai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada analisis tentang
bahasa Indonesia. Nah, salah satu tantangan utama yang dihadapi bahasa Indonesia adalah pengaruh globalisasi dan media sosial terhadap pola komunikasi generasi muda. Media sosial itu menjadi ruang utama berkembangnya bahasa gaul yang bersifat dinamis, kreatif, dan seringkali memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau menciptakan istilah baru. Bahasa gaul itu dianggap lebih ekspresif, fleksibel, dan mampu mempresentasikan identitas kekinian generasi muda. Namun, dominasi bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari itu berpotensi mengurangi intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks formal. Nah, di dalam jurnal Mahasiswa Jaya 2024 itu menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia itu cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks formal seperti di sekolah, kampus, dan situasi resmi lainnya. Sebaliknya, bahasa gaul itu lebih dominan digunakan dalam konteks informal, terutama dalam pergaulan sehari-hari dan komunikasi di media sosial. Pola penggunaan ini itu mencerminkan adanya pembagian fungsi bahasa berdasarkan situasi, namun sekaligus mengindikasikan adanya pergeseran kebiasaan berbahasa yang dapat memengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia secara baku di masa depan. Nah, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan itu dikhawatirkan dapat mengaruhi struktur kalimat, pilihan kosakata, dan ketepatan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi akademik maupun profesional. Nah, kondisi ini terlihat dari kecenderungan generasi muda membawa unsur bahasa gaul ke dalam tulisan formal seperti tugas sekolah, karya ilmiah, atau komunikasi resmi. Jika tidak disikapi dengan tepat, fenomena ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa resmi negara. Selanjutnya ada refleksi bahasa gaul Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan generasi muda. Melalui bahasa gaul kita dapat mengekspresikan diri dan menjalin keakraban. Sementara bahasa Indonesia menjadi simbol identitas serta alat pemersatu bangsa. Sebagai mahasiswa, kita perlu bijak menggunakan kedua ragam bahasa tersebut sesuai situasi dan tempat. Kreativitas berbahasa tetap harus dijaga, namun rasa hormat terhadap bahasa Indonesia juga harus dipertahankan. Dengan begitu, kita dapat menjaga Indonesia cerdas berbahasa, santun dan berkomunikasi, serta bangga terhadap bahasa nasional. Apakah ada yang dipertanyakan? Apakah ada yang dipertanyakan? Sosial, generasi muda semakin sering menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut pendapat kalian, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi dan kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jelaskan dan berikan contoh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik tanpa mengekang kebebasan berekspresi? Bagaimana peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi melalui bahasa gaul dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Sebentar ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ucup. Di era media sosial, generasi muda semakin sering menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut pendapatmu, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi dan kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jelaskan disertai contoh. Jawabannya, penggunaan bahasa gaul di era media sosial itu merupakan fenomena pedang bermata dua bagi eksistensi bahasa Indonesia. Jika kita melihat dari sudut pandang sosiolinguistik, bahasa gaul itu sebenarnya adalah cerminan dari sifat bahasa yang dinamis dan selalu berkembang.
Generasi muda itu menciptakan istilah-istilah baru sebagai bentuk kreativitas dan upaya membangun identitas kelompok agar komunikasi terasa lebih akrab dan efisien. Namun ketika penggunaan ini menjadi terlalu dominan hingga mengaburkan batas antara ranah informasi dan formal, disitulah letak ancaman terhadap kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, kayak kata bosan atau jenuh kini lebih sering digantikan oleh istilah healing atau burnout. Dalam konteks yang seringkali kurang tepat, penggunaan singkatan seperti YGY atau FOMO juga membuat komunikasi menjadi sangat singkat sehingga mengabaikan estetika berbahasa yang santun dan jelas. Meskipun bahasa gaul memberikan warna baru dalam interaksi sosial, kelestarian bahasa Indonesia yang benar-benar sangat bergantung pada kesadaran kita untuk tetap menempatkan bahasa bagus sebagai fondasi utama dalam literasi dan komunikasi formal, agar bahasa nasional kita tidak hanya sekedar menjadi bahasa lisan tetapi tetap menjadi bahasa yang memiliki standar intelektual yang tinggi. Bisa diterima Mas G? Terima kasih. Memang mahasiswa sebagai kelompok intelektual dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi melalui bahasa baru dan tanggung jawab menggunakan bahasa Indonesia yang pintar. Jadi mahasiswa sebenarnya itu intelektual memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi melalui bahasa gaul dan tanggung jawab menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dapat menggunakan bahasa gaul secara bijak, mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengedukasi masyarakat dan menjadi contoh bagi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sebagai konteks yang tepat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik tanpa mengekang kebebasan berekspresi? Nah, perguruan tinggi memegang peran strategis sebagai jembatan antara dunia kreatif, kaum muda, dan standar intelektual bangsa. Dalam perguruan tinggi dapat menumbuhkan kesadaran berbahasa melalui pendekatan berbasis atau kecakapan situasional. Mahasiswa tidak dilarang menggunakan bahasa gaul dalam interaksi sosial di kantin maupun organisasi. Namun mereka didorong untuk memiliki ketangkasan dalam membedakan kode bahasa ketika memasuki ruang kelas, seminar, atau karya ilmiah. Dengan memberikan tekanan penguasaan bahasa baku adalah sebuah keterampilan profesional dan bukan sekedar kebutuhan pada aturan. Mahasiswa akan melihat bahasa Indonesia yang baik sebagai alternatif penting di masa depan. Apakah bisa diterima, Jessica? Ya. Generasi muda perlu bijak menggunakan bahasa gaul dan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan lingkungan agar tetap kreatif tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bangsa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Iya, terima kasih dari kelompok 3 dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.